Jadi indikasinya seingat saya kita setelah COVID sempat menanjak. Dan bermotor yang banyak diminati itu naiknya 7,5% setiap tahun. Ada CNG, ada etanol, ada biodiesel, ada electric vehicle. Jadi benar kalau misalnya tadi charging sebaiknya jangan di basement. Karena apa? Ya kita tahu risikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kolaborasi antara Bincang-Bincang Mobil dengan Getpost.id. Nah, dengan saya sendiri, dengan Adit dari Bincang Mobil, lalu ada Mas Pasha dari Getpost.id. Nah, sekali ini kita ada narasumber istimewa, Pak Kukuh Kumara. Silakan diperkenalkan narasumber istimewanya. Wah iya ini media darling nih Pak Kukuh Kumara, ini media darling nih. Jadi Pak Kukuh ini adalah Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau biasa kita sebut Gaikindo. Beliau juga pernah di beberapa brand otomotif. Nah sekarang jadi Sekretaris Umum di Gaikindo sejak 2016 Pak? 16. Wah, berapa periode itu Pak? Kalau presiden 3 ya? 4 Lebih kayaknya. Kita 2 periode, 3 periode. Hanya periode itu dipertanya. Oke. Oh iya karena COVID ya. Betul, karena COVID. Kita ngomongin apa nih, Dit nih? Oke, kita sekarang mulai dari topik kita nih adalah tentang seputar pasar mobil Indonesia. Nah, ini macam-macam. Nah, kita mulai dari Januari ini. Nah, tadi saya barusan baca nih Pak, Januari ini katanya turun lagi ya 11% dibandingin tahun lalu dari untuk wholesale mobil ya. Betul. Mungkin kira-kira menurut Pak Kukuh nih ada informasi apa yang bikin seperti itu ya? Ya, jadi kalau turunnya nggak mendadak tiba-tiba Januari menurun. Sudah 2 tahun belakangan ini kita menghadapi tantangan yang beragam. Jadi indikasinya seingat saya kita setelah COVID sempat nanjak. Jadi pada waktu COVID itu turun kan menjadi tinggal 500 Ya, setengahan ya. setengah dari biasanya 1 juta. Dan kemudian dengan kerjasama dengan pemerintah memberikan insentif, kita bisa balik pertama ke 880 ribuan di tahun 2022, kemudian naik lagi 1 juta di 2023. Nah kemudian menurun di 2024. Nah itu di 2023 itu salah satu sumbernya waktu itu adalah the Fed di Amerika itu menaikkan interest rate-nya. Dampaknya adalah kemudian banyak dana yang mengalir kembali ke Amerika. Nah pada saat itulah kemudian terjadi pengetatan persyaratan pemberian kredit. Padahal 80% orang yang beli mobil itu pakai kredit. Nah kalau kreditnya dicekik ya udah jualannya menurun. Betul. Nah itu naik turun. Kemarin juga di tahun 2024 ya kita berharap banyak bahwa itu akan bisa tembus di 1 juta. Namun kita pertahankan proyeksi 1,1 juta untuk 2024 sampai di bulan Oktober kami nggak tahan, harus dikoreksi. Kalau nggak nanti kita dibilang bohong ya. Iya. Sehingga waktu itu kita koreksi menjadi 850. Alhamdulillah sampai di 2024 tercapai 865. Nah kalau 2025 sendiri proyeksinya berapa? Di 2025 ini masih banyak tantangan, masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Nah, kita tahu sendiri di penghujung akhir 2024 di tengah gejolak kesulitan jual kendaraan itu muncul beberapa kebijakan yang nampaknya pasti akan berdampak terhadap penjualan mobil. Salah satunya adalah adanya option. Nah, option ini cukup berat karena kemudian memberikan dampak terhadap harga kendaraan bermotor. Nah, kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, ke Kementerian Perindustrian, dan juga pemerintah daerah si pelaksana optionnya. Ya bersyukur bahwa kemudian banyak pemerintah daerah yang menyadari dampaknya, sehingga mereka mengeluarkan kebijakan. Karena itu ada wewenangnya pada mereka memberikan stimulus lah atau insentif agar pajaknya nggak naik. Jadi sama dengan tahun sebelumnya. Namun mereka komitmennya adalah kita lihat dulu 3 bulan. Kemudian dievaluasi, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Maksudnya kalau 3 bulan pasar
naik, ya mungkin mereka akan kembali lagi muncul dengan option itu. Iya. Tapi kan udah jelas ini Iya. Januari kita turun cukup Turun. tajam nih. Dengan kondisi bahwa optionnya nggak dijalani itu di Iya. Januari. Oh iya benar. Atau ada stimulus ya. karena ada yang bilang waktu itu kalau optionnya itu dijalankan bisa di 250.000 ya katanya, Iya, ada yang iya. bilang ya. Bisa lebih rendah. Pernah baca tuh. Oh bisa lebih rendah lagi. Bisa lebih rendah, bisa mendekati pada waktu zaman COVID. Serem juga ya. Ya. Tapi Pak, kalau kita ngomong good news nih kan Pak ya, Ya, good news. ada good newsnya juga nih kan. Oke lah, itu option memang ya pasti dari sisi konsumen terdampak lah ya. Ya. Karena dia harus membayar Lebih. harga kendaraan. Nah tapi kan kita tahu nih Pak, dari Januari aja kemarin kita ya teman-teman wartawan ya, Mas Adit saya tuh menghadiri launching brand baru di Indonesia kan, ada Jayco gitu kan, ada Geely gitu kan, Denza. Udah ada 3 brand baru gitu kan, dan semua brand-brand Cina yang memang menyasar pasar global gitu Pak. Nah apa nih Pak good newsnya yang bisa di-share nih, Pak, dari Good kehadiran newsnya. merek-merek gitu Pak? Betul. Good newsnya, mereka ini juga anggota Gaikindo. Dan Oh, mereka sudah jadi anggota Gaikindo. Dan yang menarik adalah mereka masih punya optimisme terhadap pasar Indonesia. Itu. Satu ya, kenapa optimis? Nah, kita juga sampaikan bahwa jangan lupa Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Iya betul. dengan segala macam kondisinya. Nah, kita itu 280 juta penduduk. Kemudian rasio kepemilikannya masih rendah. Iya. Berulang-ulang saya sampaikan itu. Betul. Baru 99 99 per dibanding negara 1000. sebelah ya. Kalau ini ekonominya baik, ya pasti akan pasarnya akan berkembang. Nah, kita lihat bahwa ekonomi diproyeksi di 5%. Iya. 5% itu bagus lah. Karena negara-negara G20 pun di kisaran Iya, itu. kisaran Artinya itu itu. kita harus optimis di situ bahwa kita bisa, kalau kita bisa kelola semuanya dengan baik. Jadi kita optimis masih akan lebih baik ya. Dan dari sisi manufacturing ada apa investasi baru mungkin Pak? Jelas. Mobil baru, produk baru, model baru pasti ada investasinya, dan investasinya di sini. Dan kita juga catat ya, kapasitas produksi di Indonesia itu 2,3 juta unit setahun iya. dan belum dioptimalkan. Apalagi ini sekarang ada pemain baru kan, pasti mereka akan berinvestasi. Nah, paling tidak akan ada brand baru. Konsumen pun tertarik kan, ada brand Iya, baru yang iya. kemudian harganya juga relatif Iya, lebih terjangkau, lebih rasional iya, lagi. lebih rasional. Nah ini Pak, tadi kan barusan kebetulan Mas Pasya nyebut soal mobil merek-merek baru itu kebetulan merek-merek China semua gitu kan. Kira-kira China ini kan agak baru ya dibandingkan Iya. Jepang, Korea. Kira-kira mungkin apa pesan atau apa ya? Maksudnya menurut Pak Kuku nih bagaimana ya supaya mereka bisa diterima dengan baik di konsumen? Karena kan barriernya lumayan besar barriernya terhadap orang udah terbiasa dengan Jepang, dengan kualitas, after sales, harga, sementara mereka datang dengan gaya Yang berbeda. gitu Iya. kan. Konsumennya juga berbeda nih sekarang. Kalau yang dulu itu juga orang-orang yang dulu kan. Iya, iya. Artinya itu udah terbiasa dengan dulu. Kalau kita lakukan survei, mereka ini juga lebih lebih terbuka nih konsumennya. Sementara saya nggak mau menunjuk. Pokoknya pemain baru di Indonesia itu bukan hanya terbatas pada satu negara saja. Ada beberapa negara lain yang punya masuk di sini. Dan mereka harusnya menyadari. Kami sampaikan, masyarakat kita itu yang beli mobil adalah mereka yang harga mobil itu juga sangat sensitif terhadap harga. Data kita menunjukkan pembelinya itu yang terbesar 70% adalah mereka yang mencari harganya di bawah 300 juta. Jadi kalau Anda dapat bisa masuk di situ dan kualitasnya bagus, Iya, bagus. nah ini akan didapatkan konsumen. Nah ini yang berjalan. Tren baru, kelompok-kelompok milenial walaupun itu kontribusi terhadap ini juga cukup besar ya, mereka lah konsumen kendaraan bermotor. Nah ini kan ada penurunan kemarin, ada Ya, 10 juta betul, yang betul. kastanya turun ya. Nah ini juga concern buat kita. Kalau mereka terganggu ya penjualan kita juga. Iya. Bisa jadi berdua ingat nih. Dulu kan sebelum 2013 itu pasar kita juga di bawah 1 juta terus ya. Iya. Tiba-tiba betul. kalau saya tidak salah salah satu trigger yang bisa melonjak itu kan karena munculnya low cost green car.
LCGC itu kan harganya murah sekali gitu kan. Tapi sekarang LCGC tidak lagi bisa disebut sebagai low cost karena sudah 200 juta kurang gitu, LCGC termurah pun gitu kan. Nah itu ada faktor itu tidak ya berpengaruh kepada, jangan-jangan nih saya melihatnya daya beli kita emang segitu-gitu aja gitu, tapi harga mobil makin tinggi, nggak bisa mengejar gitu. Itu benar juga. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa lembaga ya, melakukan kajian atau survei, dan memang ditemukan itu. Jadi harga kendaraan bermotor yang banyak diminati itu naiknya 7,5% setiap tahun. Sementara kelompok potensial konsumennya pendapatannya naiknya cuma 3% sesuai dengan inflasi. Nah itu kan ada gap kan. Nah dengan adanya gap itu berat. Itulah yang menyebabkan salah satunya kemudian pasar kita juga agak lesu. Dan katanya kalau dari indeks manufaktur kita juga kan turun nih Pak. Itu juga yang membuat tadi katakanlah ekonomi dan daya beli kita menurun ya Pak ya. Punya kontribusi, namun belakangan 2 atau 3 bulan belakangan kan sudah kembali ke zona ekspansi di atas 50-an kalau PMI-nya. Nah itu juga memberikan dampak positif. Mudah-mudahan misalnya dengan tadi ditanyakan pemain baru, nah pemain baru itu muncul dengan produk-produk baru yang harganya terjangkau, fiturnya juga menarik. Nah ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok milenial ini. Kalau menurut Pak Kuku, variabel konsumen otomotif zaman sekarang itu apa sih yang 5 besar yang mereka lihat tuh Pak? Apa kalau brand kan mungkin brand udah nomor satu ya. Mereka lebih mengutamakan harga. Satu harga ya. Kemudian mereka melihat reliability. Jadi kalau udah mulai banyak dipakai di mana ini bisa jadi referensi. Kemudian juga mereka juga melihat mengenai kemudahan untuk perawatannya, untuk mendapatkan bahan bakarnya. Jadi kalau perkotaan ya mungkin mobil listrik sudah mulai menarik ya. Sejauh itu kemudian terjangkau. Tapi sisi lain lagi, masyarakat kita juga masih mendambakan kendaraan yang bisa dipakai untuk keluar kota, untuk keluarga. Iya, betul. Nah, oleh karena itu ada tren di situ. Oke, kita perlu yang fuel efisiensi ya. Tapi sejauh mana? Makanya hybrid itu walaupun semula tidak diberikan insentif, itu juga tertarik. Dan ini mungkin yang variabel yang juga penting adalah 7-seater. Oh iya benar. Ini juga masih diminati. Jadi masih diminati. Meskipun sebagian besar dilipat terus. Iya, dilipat. Paling nggak ada 7 lah. Iya. Setuju. Ada istilah polisi tidur Pak. Ini jok tidur. Jok tidur. Kalau soal mobil listrik sendiri gitu ya, kan dari 2 tahun lalu kan pemerintah sepertinya menggebu-gebu sekali kan melakukan penetrasi elektrifikasi, battery electric vehicle terutama gitu. Bahkan kalau tidak salah targetnya cukup ambisius tahun 2030 berapa ratus ribu unit atau apa gitu kan. Sementara kan kita lihat adopsi ini cukup lamban kan. Dalam arti tahun lalu baru di 5% ya pasar-pasar. Tahun lalu belum sampai, itu masih di bawah itu. Iya 2024 ya. Nah itu kan sementara kalau kami nih di media rata-rata kita punya feeling paling di 15-20% maksimum electric vehicle itu. Apakah mungkin sama dengan SCGC atau maksudnya dari Gaikindo apakah sama? Jadi gimana nih sebenarnya bagaimana sih Gaikindo melihat elektrifikasi yang dicanangkan pemerintah gitu? Apakah melihat realita apa tidak? Kalau saya melihatnya kan ada gap antara ide wacana sama realita di lapangan, ini gapnya lumayan kalau saya melihat. Gapnya lumayan besar ya. Jadi ini kan sesuatu yang baru terutama buat masyarakat kita. Kemudian harganya juga bukan harga yang ramah terhadap konsumen ya. Harganya di atas rata-rata semua, walaupun belakangan mulai ada penurunan dengan masuknya pemain-pemain baru. Nah, kita harus sikapi dengan bijak ya mengenai itu. Objektifnya apa sih? Apakah just for the sake of electric vehicles? Saya pikir enggak. Yang ultimate goal-nya adalah di tahun 2060 atau 50 ya. Sebutkan saja ya tahunnya. Kita berupaya untuk menjadi net zero emission atau green mobility. Nah, kalau kita ngelihat Indonesia, jangan kita tiru-tiru negara lain, beda. Ya, kita tidak hanya mengandalkan
electric vehicles. Kita punya pilihan ke sana. Bagus kalau kita memiliki, karena apa? Kita punya sumber daya mineralnya yang bisa dikonvert menjadi baterai ya. Jadi sampai saya bilang, silakan kalau mau dikembangkan bagus. Apapun mobil listriknya, yang penting baterainya buatan Indonesia. Itu kan poin kan. Iya betul. Namun nggak semudah itu. Kalau kita bicara mengenai electric vehicles, itu barang yang baru. Masyarakat konsumen maupun calon konsumennya itu masih ada anxiety. Ini barang ini kayak apa sih, bagus nggak buat saya, investasi saya berapa dan sebagainya. Nah itu harus dijawab dulu. Nah kita belajar dari yang sudah nggak ada masalah ya, contoh bensin misalnya kan. Bensin aja kita mau implementasi karena menuju net zero ya, kita naik ke Euro 4. Iya Euro. Itu sudah dicanangkan semenjak 2017 keluar keputusannya, diberlakukan mulai 2018 bahwa semua kendaraan yang berbahan bakar bensin harus Euro 4. Untuk yang diesel nanti di 2020 apa berapa. Nah kenyataannya sampai sekarang kita nggak bisa secara penuh mau implementasikan itu. Karena apa? Ketersediaan bahan bakarnya untuk Euro 4 nggak semuanya tersedia di seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan kalau listrik, kalau kemudian charging station yang nggak tersedia, mau gimana? Masa mau didorong kan nggak juga. Itu anxiety satu ya. Kedua pertanyaannya, mereka ini mobil ini masih barang mahal buat sebagian besar masyarakat kita. Itu investasi yang nggak kaleng-kaleng lah ya, besar. Nah kemudian kalau itu dipakai 5 tahun kan baterainya juga menurun. Kalau mau dijual resale value-nya berapa? Karena kemudian baterainya harus diganti, harga baterainya separuh dari harga mobil. Ini menjadi masalah tersendiri. Belum lagi masalah charging station-nya tadi ya. Charging station-nya di sepanjang jalan di mana? Nah ini berat. Oleh karena itu yang hybrid tadi juga laku ya. Iya betul. Karena kemudian hybrid ini tidak memerlukan adanya infrastruktur seperti itu. Sisi lain lagi, kan bisa di-charge di rumah. Oh ya tunggu dulu. Kalau di Jakarta, masyarakat kita itu masyarakat kota ya, kebanyakan yang beli electric vehicles ya. Dan kebanyakan kalau mereka ini sebetulnya bukan first time buyer. Mereka punya mobil lain-lain. Nah kalau yang first time buyer, mereka tinggalnya bukan lagi di rumah tapak, tinggalnya di apartemen, high-rise building. Nah, artinya itu mobilnya taruh di basement kan? Iya, mau charge di mana? Mau di-charge di mana? Untuk charging di basement tidak disarankan karena segala macam kendalanya ada di sana. Jadi hal-hal seperti itu yang harus menjadi pertimbangan. Itu baru dari sisi penggunaannya. Kita nanti bisa ngomong lagi mengenai ekosistem industri kendaraan bermotor di Indonesia sendiri. Itu. Jadi kira-kira kalau kita bicara battery electric vehicle itu serapannya kira-kira akan sebesar apa dari total market? Total market kalau kita berkaca ya pada LCGC tadi oleh Mas Adi juga disebutin ya. LCGC itu harganya terjangkau, dia nggak punya anxiety, bensin tersedia, mau dipakai jalan kemana aja ada. Itu dari data kita dari tahun 2013 sampai sekarang, dia tuh ya jalannya di kisaran 17, 18 sampai 21% market share. Harga terjangkau, nggak ada masalah. Nah ini sekarang electric vehicles ya ini menarik ya karena sudah tembus di 4,9 atau 5% market share ya. Tapi yang didominasi sekarang kalau saya katakan yang pola baru atau new energy vehicle termasuk hybridnya lebih tinggi sekitar 6% lah. Jadi kalau electric vehicle kita perlu 2-3 tahun kita pantau dulu ya. Tapi susah ya. Kalau misalnya ditembus ya silakan, nggak apa-apa. Tapi jadi, mungkin tahap awalnya di 20%-an lah. Jadi ini emang lingkungannya belum mature ya Pak ya? Belum mature. Listrik ya. Ya kita aja sebagai jurnalis kadang-kadang juga cemas juga sih. Oh saya mengalami sendiri kecemasan itu. Jadi mungkin itu gitu. Saya cerita sedikit. Saya mencoba sebut satu mobil listrik, saya sebut mereknya. Jadi jarak antara klaim jarak dengan kaki saya itu 30% selisihnya. Jadi saya mesti mengubah itinerary liburan saya untuk mencari-cari SPKLU-nya betul. 2,5 jam saya ada menambahkan waktu ekstra untuk itu. Wah, jadi ya masih tidak praktis gitu. Kita masih diatur sama mobil. Ya yang perlu di garis bawahi juga ya, saya berbicara melihat tren dunia pun ya, karena
Amerika yang dulu dikadang-kadang sebagai salah satu yang mendorong penggunaan electric vehicles, ternyata kan dia masih di atas 80% masih ICE. Apalagi sekarang kebijakan Presiden Trump, dia nggak ada lagi cerita mobil listrik kan ya. Itu negara yang sebegitu besar, teknologinya ada. Sudah maju negaranya. Nah, Eropa saya lupa, itu memang electric vehicle cukup banyak di sana. Namun ICE-nya pun juga masih di kisaran 50%. Dan belakangan kan mereka kemudian mengkaji ulang tuh, benar menuju ke sana apa enggak ya. Kemudian yang bisa jadikan contoh adalah Cina. Ya, Cina maju, teknologi punya, sumber daya punya, semuanya ada dia. Sehingga dia yang paling tinggi. Kalau nggak salah antara 7-8 juta electric vehicle sudah laku di sana. Tapi kebijakannya didukung juga dengan berbagai macam infrastruktur, termasuk subsidi untuk pembelian motor. Nah, negara-negara itu adalah negara-negara one continent. Dan ini Amerika satu lagi Pak, negara kaya. Ya, uangnya ada kan? Satu kontinen, Amerika. Eropa juga. Eropa satu kontinen. Satu Kemudian kontinen. Cina satu kontinen kan. Kemudian kalau kita ngeliat Thailand kalau dibilang itu dia agak banyak electric vehicles-nya, dia cuma di satu daratan. Kita 17.000 pulau. Iya betul. Ini perlu kebijakan yang berbeda. Nah, yang menarik adalah sebetulnya kita udah benar tracknya adalah multi pathway yang dikatakan oleh pemerintah. Kita bisa menggunakan etanol. Dan etanol itu juga memberdayakan masyarakat yang lain. Artinya itu petani tebu juga dapat ya. Kemudian pabrik gulanya jalan sehingga kalau kita kembangkan terus gulanya nggak impor lagi. Side produknya bisa molasesnya bisa dipakai untuk etanol. Kita bisa mengurangi impor bahan bakar bensin ya kan. Itu etanol. Kita juga punya biodiesel. Sawitnya luar biasa. Kita udah paling tinggi. 1 Januari 2025 sudah B40. Nah, ini kan sumber daya yang kita miliki yang harus kita manfaatkan. Kalau 40 ya 40, mau 50. Tapi kita bisa mengurangi import crude oilnya. Kita bisa mengurangi fossil fuel. Dan itu menjadi unik dari masing-masing daerah. Nanti misalnya Jawa Timur banyak etanol dari tebu ya, misalnya Lampung dari jagung dan sebagainya. Ini kan memperkaya kita semua juga gitu. Betul. Menarik sekali tuh Pak ya. Jadi kategorisasi bahan bakar per wilayah gitu ya. Iya. Jadi itu meningkatkan diversifikasi kita. Jadi nggak tergantung dari salah satu sumber aja. Kita punya alternatif yang lain. Nah, yang menarik lagi hidrogen juga ada loh. Hidrogen tapi bukan hidrogen yang fuel cell, tapi hidrogen yang ICE juga. Iya. Meskipun itu masih agak panjang ya. Masih agak panjang, tapi alternatif. Iya. Yang kita nggak pernah tindak lanjuti ya, itu adalah CNG, compressed natural gas. CNG. Kita punya kan. Nah, itu kalau bisa dimanfaatkan dulu bis Transjakarta udah pakai itu kan. India ya CNG jalan ya. India ya. Teman saya dulu pernah Pak modifikasi mobil sejuta umatnya pakai CNG. Sempat kita tulis tuh. Nah, kemarin saya juga sempat ada diskusi mengenai implementasi CNG ya, karena kita punya sumber dayanya. Ini berbeda. Kalau dulu bisa melakukan konversi, ini udah bukan zamannya konversi. Jadi kalau kita komit untuk menggunakan CNG, dari awal CNG, karena udah bukan zamannya dikulik-kulik sendiri kan. Bener. Ini harus pakai ECU, electronic control unitnya itu harus sudah diprogram sedemikian rupa. Nah, sebenarnya unitnya di global juga sudah ada. Teknologinya bukan teknologi yang baru. Dia udah cukup ramai kan CNG. Iya. Kebayang kan nanti ada CNG, ada etanol, ada biodiesel, ada electric vehicle. Elektriknya masih dibagi lagi menjadi hybrid, ada plug-in hybrid. Jadi bisa-bisa malah tiap daerah bisa beda ya. Bisa beda. Iya, jadi sesuai sumber daya alamnya gitu kan. Ya. Betul. Pak, tadi menarik nih Pak. Kuku tadi menyinggung soal Amerika gitu ya. Ya. Nah, saya mau masuk ke Amerika nih Pak. Trump kan kemarin baru bikin dekret lah ya bahwa ada penambahan bea masuk buat tarif buat mobil-mobil atau produk-produk dari Meksiko, Kanada dan Cina gitu kan.
Nah kalau saya baca beberapa literasi itu kan terutama produk-produk dari Cina itu memang selain mengincar pasar Amerika dan Eropa adalah mereka mengincar pasar Asia Tenggara. Nah ketika pasar Amerikanya mendapat tarif barrier gitu lah, pasti kan mereka akan mengalihkan ke Asia Tenggara nih, yang mana Indonesia pasar terbesarnya kan Pak. Nah kira-kira Pak Kuku melihat kondisi makro ini ada pengaruhnya nggak Pak ke pasar otomotif Indonesia ketika ada perang tarif lah ya di Amerika dengan Cina gitu. Di belahan dunia yang lain. Iya, iya. Nah, kalau kita beberapa waktu yang lalu saya juga sempat berkunjung ke Cina ya. Kita gunakan ini sebagai kesempatan, kita gunakan sebagai peluang. Jadi selama kendaraan itu kemudian dirakit dibuat di Indonesia, kemudian syukur-syukur bisa menggunakan sebanyak mungkin komponen Indonesia. Kenapa enggak? Kita juga sampaikan ke siapapun juga, kalau mau invest di Indonesia silakan. Terutama kalau kita mau fokus pada produksi kendaraan-kendaraan setir kanan. Iya betul. Indonesia ini adalah negara pengguna mobil setir kanan kedua terbesar setelah India. Iya. Nah, kalau ini bisa kita laksanakan, kita supply kebutuhan dalam negerinya, kita penuhi kebutuhan dalam negeri kita. Jangan lupa, kita itu udah swasembada kendaraan bermotor roda 4 ya. Iya, nah, kemudian kita bisa ekspor. Ekspor kita kan kemarin sudah sempat turun ya, 2024 turun jadi 400 ribuan, sebelumnya 500 ribuan. Nah, kita harus bisa bangkit lagi di situ. Negara tetangga kita setir kanan juga kan, ada Malaysia, ada Thailand, ada juga Australia kan. Australia. Nah, ini harus dikerjakan lah. Dan kemudian kita masih banyak peluang di situ. Saya juga pernah bicara apa saja yang bisa dilakukan. Yaitu tadi kembali, kalau kita bisa menyusun sebuah kebijakan yang sifatnya jangka panjang, nah kita bisa dapatkan itu. Kalau kita kemudian merangkum seluruh ekosistem industri kita bisa dapatkan peluang. Jadi ada brand baru lagi yang bakal masuk Pak ya? Brand baru ataupun brand yang sudah ada di sini pun bisa mendapatkan peluang itu. Nah saya juga mencatat nih Pak, ada 10 brand otomotif besar di Cina, lebih dari 5 udah masuk ke Indonesia Pak. BYD. Ada totalnya itu 14 brand dari 10 perusahaan. Sudah di sini semua. Ya, berarti memang sudah satu daya tarik ya. Daya tarik Indonesia ya. Peluangnya di situ. Jadi itu yang kita sampaikan ke pelaku-pelaku dimanapun juga ya, apakah Eropa, apakah Cina, apakah kemudian itu juga Korea ataupun Jepang. Pasar kita seperti ini dan masih bisa tumbuh. Jadi masalahnya sekarang produk Anda cukup menarik nggak untuk konsumen? Konsumen kita udah berbeda nih dengan 20 tahun yang lalu kan. Jadi preferensinya juga berbeda dan itu harus diikutin. Karena mau nggak mau mobil itu walaupun harganya mahal, investasinya besar, bagian dari fashion. Kalau nggak ngikutin pola model yang baru ketinggalan lah gitu kan. Tapi Pak, dari brand-brand Cina itu ada brand yang begitu menonjol kan, cepat lah naik. Tapi ada juga yang segitu-segitu aja dan malah ada yang kita mungkin tidak melupakan brand itu gitu kan. Ya ini mau nggak mau kan semacam ada seleksi alam. Tergantung dari brand-brand tersebut ya. Ada yang dulu pernah di sini, ada cabut, balik lagi ternyata peluangnya besar. Nah itu yang memberikan keyakinan pada kami di Gaikindo ya. Potensi kita besar selama para pelaku memahami sebenarnya apa yang dibutuhkan di Indonesia. Terlepas dari kemudian kebijakannya seperti apa, ya bagaimana pinter-pinternya bermain memanfaatkan kebijakan yang ada kan. Nah syukur-syukur kalau kebijakan-kebijakan itu baik di pusat maupun di daerah itu bisa dibuat semakin investor friendly lah apapun juga, tapi juga customer friendly ya, karena customernya kan masyarakat Indonesia. Jangan dilupakan, kita dorong investornya, kita melupakan customer kita, itu nggak boleh itu kan. Jadi kalau itu dijagain, saya rasa keberhasilan bisa didapat oleh para pelaku. Nah ini Pak yang menarik nih, kita bicara merek lokal ya.
kan kita setahun 2 tahun ini tiba-tiba kita cukup kaget Vietnam sudah punya VinFast. VinFast ya. Vietnam yang ya di mata kita semua ini mungkin kita mesti bayangin orang pakai caping buat senapan mungkin jangan-jangan sebenarnya orang mesti bayangkan seperti itu kan, tiba-tiba mereka datang dengan mobil dan electric vehicle pula gitu. Jadi kalau menurut Pak Kuku nih sebenarnya sebetulnya kan kita memang pusat produksi mobil kita made in Indonesia semua gitu, tapi mereknya merek keluar semua gitu. Karena menurut Pak Kuku nih seberapa pentingkah kita punya merek nasional sendiri, yang merek lokal gitu? Merek lokal lah. Merek lokal ya. Ya. Ini pendapat pribadi saya. Iya, pribadi. Itu dari pengalaman yang sekian lama itu nggak penting-penting amat punya brand lokal. Karena harga bikin mobil nasional cukup mahal. Satu jenis mobil itu ada 30.000 komponen. Kita mau bikin sendiri nggak itu? 30.000 komponen berapa perusahaan? Jangan lupa tadi saya juga menyinggung kan, mobil ini adalah fashion. 4-5 tahun harus ganti. Saya ambil contoh sekarang, kita punya mobil nasional. Untuk bikin engine hood ya, atau bikin atap mobilnya sendiri, itu investasinya untuk toolingnya aja, untuk dice-nya. Iya, dice-nya. $1 juta. Kita perlu berapa ribu komponen, perlu berapa ribu cetakan untuk bikin itu. Belum break even, harus ganti model. Kalau nggak ganti model, nggak laku, ya kan? Itu satu sisi. Nah kemudian itu tadi untuk visible itu kalau kita punya brand tadi, paling nggak setahun kita harus mampu menjual minimal 300.000, syukur-syukur lebih 300.000 unit satu jenis. Mau nggak orang kita? Syukur-syukur kalau misalnya warnanya pun putih semua gitu, supaya nggak terlalu banyak investasi cat gitu kan. Itu berdampak. Nah, oleh karena itu leave it to the expert, to the engineers lah. Kita lihat negara lain yang nggak punya mobil nasional tapi berhasil industrinya. Brazil emang punya mobil nasional? Enggak. Tapi dia mampu mengembangkan mobil untuk etanol yang dipakai di mana-mana. Walaupun ujung-ujungnya Brazil itu mobilnya engine-nya buatan Kerawang. Iya. Nah, itu logika dibalik kenapa saya tidak terlalu mendorong mobil nasional, karena itu bisa bikin bangkrut ya. Biarkanlah ahlinya, mereka juga bikin mobil di Indonesia, memanfaatkan tenaga kerja di Indonesia, ekspertis orang-orang Indonesia. Syukur-syukur kalau kita terus kembangkan menjadi lembaga penelitian yang mampu menciptakan komponen-komponen mobil yang bisa dipakai di dunia, ketimbang kita berusaha untuk bikin mobil nasional. Adalah negara-negara yang pengen punya itu, ujung-ujungnya juga berogotin anggaran negara gitu kan. Padahal kita punya prioritas yang jauh lebih penting daripada untuk sekedar bikin mobil. Jadi rasional itulah yang saya selalu kemukakan. Jangan sampai kita salah langkah. Toh kita udah swasembada. Swasembada, tinggal kemudian kita meningkatkan. Nah kalau kita bisa bikin kendaraan yang sangat kompetitif, prinsipnya pasti kan udahlah dibikin di Indonesia. Itu yang challenge kita yang sekarang itu adalah challenge mereka mempercayai kita. Waktu COVID itu blessing in disguise. Kan banyak teman-teman kita yang kerja di pabrik-pabrik ini, katakanlah belajar ya, praktek kerja di pabrikan-pabrikan itu. Nah dengan adanya COVID, mereka juga dipaksa work from home, mau di negara manapun juga work from home. Ternyata ada ide baru. Berarti kalau saya dengan keahlian saya juga tetap bisa kerja di Indonesia kok, untuk supply di negara lain kan, itu jalan. Dan itu bermanfaat bagi beberapa pabrikan mobil. Kenapa enggak? Kita teman-teman kita ini juga banyak yang pinter-pinter kok. Jadi sudah bukan masanya lagi punya brand kayak gitu. Jadi alih-alih memproduksi mobil nasional, lebih baik apa sih Pak? Untuk katakanlah yang cocok dengan kondisi di Indonesia gitu. Ya kita manfaatkan, karena pabrikan-pabrikan udah banyak yang kesini kan, mereka juga punya background lembaga penelitiannya dan sebagainya. Nah kalau tenaga-tenaga kita juga bisa dipakai dan bisa berkontribusi terhadap itu, ini kan udah jenis mata rantai yang berbeda lagi. Toh mereka juga akan buat di Indonesia gitu. Nah tadi saya sampaikan kita bisa jadi pusat produksi setir kanan
Tapi kalau dengan berkembangnya pengetahuan dan sebagainya, mereka juga bisa memanfaatkan untuk kendaraan lain, mau setir kiri, mau sesuai dengan kebutuhan bisa. Apalagi kita tadi kan ada etanol, ada biodiesel, biodieselnya udah paling tinggi di dunia, bisa dimanfaatkan di mana saja. Meskipun ini ya Pak, saya cukup sering dengar omongan-omongan gitu bahwa sebut merek lah ya, bahwa prinsipal itu seringkali pelit mentransfer teknologi. Oh iya. Jadi di sini hanya tukang jahit saja. Sementara menurut orang yang pro merek lokal, kalau kita lokal kita bisa punya teknologi sendiri. Nah mungkin siasatnya bagaimana ya supaya ilmunya tuh jangan kita juga supaya kita juga jadi pintar gitu, nggak cuma tukang jahit sendiri, karena kan rata-rata mobil di sini paling ya di center lokal sebatas pelek saja atau apa, belum sampai, jarang yang bisa sampai di R&D-nya gitu. Setuju. Nah itulah yang saya sampaikan tadi, ekosistem secara keseluruhannya harus siap. Bukan hanya kita nggak ingin tukang jahit, tapi kemudian kita tahu nggak, oke kita bikin pelek atau kita bikin elektromotornya lah misalnya. Apa keunikan kita? Nah kita harus teliti. Oh untuk di Indonesia kita ini misalnya humidity-nya lebih tinggi, jadi kita perlu elektromotor yang jauh lebih tahan dan sebagainya. Siapa yang ngembangkan? Nggak mungkin negara dari 4 musim yang mau ngembangin itu. Nah kita lah yang kita sampaikan, kalau mau di Indonesia ini campurannya seperti ini atau formulanya seperti ini, siapa yang tahu? Ya tenaga kita. Nah dari mana tenaga kita? Ya dari perguruan tinggi yang punya lembaga-lembaga penelitian seperti itu. Sambil contoh ya, negara misalnya kayak Cina ya, harus saya sebutin, mereka ada Qatar, semacam kayak BPPT di sini ya. Tapi itu Qatar itu spesifik untuk otomotif. China Automotive Research and Technology Center. Sebelum pabrikan-pabrikan itu pergi ke negara lain, mereka udah punya datanya. Oh Indonesia suka 7-seater, oh Indonesia kondisi seperti ini, right hand drive, lampunya seperti apa, mereka punya data itu. Nah, itu yang disampaikan ke pabrikannya. Tolong dibuat ini. Nah kita harus punya itu, supaya kita bukan jadi maklun, bukan hanya tukang rakit, tukang jahit gitu kan. Walaupun tukang jahit pun prosesnya juga nggak sederhana yang dibayangkan. Bikin mobil tadi kan ada 30.000 komponen, dan itu kita udah bisa bikin macam-macam. Kemarin dalam diskusi kan kita manfaatkan sabut untuk misalnya joknya. Banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan di sini. Iya benar. Jok dari sabut kelapa. Ya termasuk door trim itu bisa. Bisa. Sudah ada itu. Sekarang ada yang dari ganggang atau apa ya? Apa? Ini sorry apa dari ganggang? Cenggondok Pak. Cenggondok, iya betul. Iya sih sekarang kan. Nah, yang tahu gitu siapa? Orang kita lah. Orang kita ya benar Pak. Makanya orang Swedia tahu yang cenggondok gitu kan. Kali mereka udah lama di sini. Soal tadi Pak mobil, kembali lagi ke mobil nasional kan. Ya berdasarkan pengalaman lalu kan memang adalah upaya-upaya baik dari negara maupun katakanlah swasta gitu kan untuk mendevelop mobil nasional gitu, walaupun hasilnya memang belum bagus lah ya, itu soal lain gitu ya. Tapi kita lihat kan ada ikhtiar baru nih Pak. Ada ikhtiar baru untuk entah namanya mobil nasional atau merek lokal tadi itu Pak ya. Ada ikhtiar baru yang coba dibangun oleh, katakanlah kita sebut BUMN gitu ya, Pindad gitu Pak ya. Nah, cuma tadi disinggung sama Mas Adit itu, apakah dengan kondisi pasar yang katakanlah udah global gitu kan, udah regional, nggak mungkin satu brand hanya menatap ke satu pasar kan? Ya. Relevansinya bagaimana tuh Bapak melihat ikhtiar terbaru kita nih? Jadi sebaiknya ikhtiar tadi juga punya kajian cukup matang ya. Saya bilang tadi ya, volumenya 300.000 ini kasaran aja, tapi harus ada kajian betul ya. Mau di pasaran di mana, selera masyarakatnya seperti apa, berapa dananya, berapa lama itu akan bisa balik gitu. Jadi itu harus ada dulu, jangan sampai kemudian kita udah habis, ujung-ujungnya nggak kembali tuh modal. Adalah dari sebelah juga
yang gagal gitu kan. Iya. Ujung-ujungnya diakuisisi oleh perusahaan lain. Iya, betul. Ini kan sayang gitu kan. Jadi saya lebih ke realistisnya lah, pragmatis realistis lah. Bukannya saya nggak mau nasionalis, kita pengen punya itu, tapi prioritasnya itu yang kesekian lah. Yang besar kan masyarakat kita bisa mendapatkan tadi makan yang baik, gizi yang baik, dan kemudian pendidikan yang baik. Dari sana akan bisa jalan. Kita bicara mobil listrik ya, kan itu memang hal yang baru ya Pak. Ya. Banyak hal-hal yang perintilan tentang pengoperasian yang orang tuh banyak belum tahu gitu. Kita kemarin di seminggu aja kita banyak berita viral, dekat rumah saya tuh ada satu mobil listrik, dia itu tabrakan dan bikin macet setengah hari karena tidak ada yang berani menderek. Terus kemarin juga ada salah satu mobil listrik lagi di Ancol, macet, berhenti, nggak bisa diapa-apain gitu. Nah itu yang kalau kita di sini kita tidak bicara teknikalnya ya, tapi lebih kepada ini ada hal-hal seluk-beluk yang orang banyak yang belum tahu. Nah ini harusnya peran siapa ini yang memberikan edukasi kepada semua orang? Ya kembali lagi ya, memang harus kita secara bersama ya, kita sampaikan risiko-risikonya. Nah jangan sampai kalau kami menyampaikan bahwa itu bagian dari edukasi ya, supaya sadar bahwa kalau mogok gimana penanganannya, ya kan? Kalau terjadi kebakaran bagaimana penanganannya, tapi juga jangan terlalu paranoid bahwa ini kebakaran dan sebagainya, tapi kita harus realistis ya. Jadi benar kalau misalnya tadi charging sebaiknya jangan di basement, karena apa ya, kita tahu risikonya. Dan itu juga banyak disadari. Nah, makanya pabrikan juga harus siap dengan kondisi itu. Nah, yang paling berat adalah untuk mencapai kayak gitu ya. Jangankan mobil listrik ya, mobil biasa aja kalau mogok kita sulit nunggu untuk dapat pertolongan ataupun bantuan kan. Nah, itulah dasar yang utama. Nah, kemudian belum lagi yang isu-isu yang spesifik mengenai electric vehicles. Kecelakaan aja kan nggak boleh sembarangan. Betul. Kabelnya ada betul. Ya. Agak berat sih memang, termasuk negara-negara yang maju pun untuk nanganinya sendiri juga masih gampangnya. Aparnya aja kan harus khusus. Saya rasa bukan soal khusus aparnya ya. Karena kalau electric vehicle terbakar itu memang nggak akan bisa padam. Baterainya. Ya baterainya ya. Jadi tergantung ya. Aparnya sendiri kan hanya untuk memadamkan pada waktu inisial ya, pada waktu awal. Tapi kalau baterainya kemudian terbakar ya, cuma dibiarin sampai dia habis sendiri. Seperti yang di Korea itu ya. Ya, kecuali mau direndam dimasukin kolam gitu kan. Dan itu real gitu kan. Betul dia betul. Saya cerita ada teman saya kemarin main-main ke kampus gitu. Di lab itu dia cerita emang harus di dekat teman aja, kalau bakar tuh dilempar keluar atau direndam di air. Ya, kan nggak mungkin lempar mobilnya kan. 2 ton. Atau ada blanket buat mobil. Ya di Korea kan pakai blanket itu kan, tapi juga ya itu yang masih jadi banyak diskusi lah, gimana cara mengatasinya, karena memang itu dijauhkan dari oksigen pun tetap terbakar gitu. Iya. Karena kalau sekarang kan ini kan yang selalu menjadi pertimbangan saya nih ya, orang Indonesia itu kan sebagian besar cukup bisa dibilang agak cuek terhadap careless gitu ya. Jadi sementara sekarang mobil listrik ini baru berada sampai di tahapan konsumen yang paham, yang ngerti. Tapi nanti kalau udah pindah, kalau semakin banyak kan orangnya semakin pindah-pindah ke bawah, pindah-pindahnya kan. Nah itu tuh yang bahaya adalah kemudian usil ya. Jadi usil, iseng, dan kemudian ini bisa digilik, bisa itu pun tanpa memahami risiko-risiko yang ada di dalam kendaraan listrik tersebut. Jadi harus hati-hati, nggak seperti yang kendaraan yang lain ya. Jadi saya ingat dulu waktu masih di otomotif gitu ya, masih terlibat langsung gitu kan. Sesuatu yang nggak boleh dibuka mereka. Iya. Nah itu kan berbahaya kan, karena kemudian berkaitan dengan keselamatan dan yang lain hal. Bukannya kita mau pelit, tapi ya memang itu ada prosedurnya. Contoh aja misalnya kan dulu pernah waktu sekian tahun yang lalu lah. Jadi kita udah sampaikan bahwa zamannya udah berbeda, mobil udah pakai ECU, ada komputer dan sebagainya. Disarankan untuk tidak mengganti misalnya head unit radionya kan. Iya. Nah, ternyata diganti.
Nah, apa risikonya? Ternyata kemudian frekuensi dari radio tersebut yang dipasang yang bukan direkomendasi oleh pabrikan itu berkomunikasi dengan engine control unitnya. Dampaknya adalah kemudian bensinnya boros. Begitu bensinnya boros, komplain kan. Begitu diteliti ya ini Anda udah menggantikan ini ya, itu kan warantinya juga nggak berlaku. Kebetulan itu hanya sebatas masalah radio dan hanya boros. betul, hanya boros kan. Tapi kan bisa hal yang lain ya. Nah, itu yang hal yang seperti itu yang harus juga disadari. Nah, jangan lupa juga mobil-mobil biasanya kan sebelum diluncurkan ke masyarakat ini juga melalui berbagai macam uji ya, termasuk uji elektromagnetik ya. Misalnya saja kalau nyalain wiper, ya wiper yang jalan. Tapi kalau dalam model sekarang kan bisa aja begitu nyalain wiper, tapi yang nyala adalah misalnya headlampnya atau yang lain kan. Nah, itu kadang-kadang orang kita itu suka apa ya? Mungkin bukan usil, tapi kreativitasnya tinggi. Ya, sama ini juga Pak, ya, saya paling takut lampu sama klakson. Oh iya. Ya, soalnya kan kalau begini ya, kan teori kaidah paling dasar dalam ilmu elektronika electricity itu adalah tidak boleh ada sambungan kan. Sambungan itu bisa panas beban kan. Nah, kalau udah ganti, kita sering lihat nih berita di viral-viral gitu yang pakai strobo lampu yang macam-macam itu kebakar. Nah, itu kan banyak itu kan itu sangat berbahaya. Ada lain lagi ya, ini juga perlu dikonfirmasi datanya. Kan banyak itu klakson telolet. Iya, telolet. Itu kan pakai pneumatik ya. Iya. Jangan lupa bahwa pneumatiknya didesain hanya untuk brake ya. Iya. Nah, kalau dipakai sebagian itu bisa aja tekanannya berkurang. Nah, kalau tekanannya berkurang, fungsi remnya pun juga akan menurun. Nah, itu harus hati-hati itu di situ. Kita seneng aja tolalet ya, kemudian nggak bisa direm. Betul serem. Ya, memang banyak modifikasi kita ya, istilahnya apa ya Pak ya, bukan nggak ada panduan sih ya, harus ada approval, ada prinsipal apa yang boleh apa yang enggak, atau gue demen model gini gitu kan. Tadi yang Mas Adit bilang kebanyakan pasti lampu lah yang dimodif gitu kan. Terus yang paling sering ya terkait lighting lah gitu ya. Padahal ada ukurannya kan, headlamp harus berapa derajat dan ukurannya berapa lumen, berapa ampernya gitu kan Pak ya. Ke lawan kendaraan yang datang itu. Pasangin lampu pakai relay, atau sini sambung-sambungan semua. Yang ngedip berasap. Iya. Ini Pak, yang tadi sebelum kita omon nih kita mengakhiri nih, kan Indonesia punya fasilitas apa tadi yang Pak Kuku bilang proving ground gitu Pak. Nah, kira-kira kewajibannya anggota Gaikindo untuk fasilitas itu nanti wajib atau bagaimana nanti utilisasinya itu Pak? Jadi proving ground yang setahu saya itu adalah bagian dari wewenangnya BPLJ SKB, dalam hal ini Kementerian Perhubungan ya, untuk menguji kendaraan-kendaraan yang akan dijual, dioperasikan atau diproduksi di Indonesia. Jadi di antara berbagai fasilitas yang ada itu ada kemungkinan fasilitas-fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan oleh pabrikan-pabrikan anggota Gaikindo. Apakah itu test track-nya, apakah itu untuk brake test, banyak lah di banyak situ. Ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan di situ untuk pengembangan, karena kemudian juga lingkungannya lebih sesuai dengan Indonesia kan, ada hujan, ada anginnya, ada kelembapannya dan sebagainya, dibanding dengan menguji di negara asal 4 musim ya. Jadi ini salah satu kelebihan kalau kita sudah punya proving ground tadi. Jadi kendaraan yang sudah diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang diwajibkan di Indonesia, mereka bisa mengujinya di sini, itu tempat di mana dia akan dipasarkan. Jadi fasilitas itu bisa digunakan oleh anggota Gaikindo ya. Iya. Sebelum memasarkan produknya begitu Pak? Ya, salah satunya. Tapi kemudian yang kepentingan yang lain adalah menguji kendaraan-kendaraan yang akan dipasarkan di sini. Jadi kan ada SRUT. Iya, ada SRUT ya. Surat registrasi uji tipe. Homologasi Homologasi betul.
Itu jadi itu termasuk untuk passenger car, untuk commercial car juga. Iya. Kalau benefit ada uji emisi juga. Iya, ada uji. Benefitnya secara manufaktur atau pabrikan cost-nya lebih. Ya harusnya lebih murah kalau memang itu mobilnya mau dipasarkan di sini. Ketimbang misalnya kan, oke, ini nggak punya fasilitas kita misalnya engine test bed misalnya kan untuk menguji engine-nya kan. Terpaksa kalau ngirim truk misalnya harus diuji di Jerman kan mahal sekali itu. Kalau kita bisa nguji di sini akan jauh lebih cost efektif lah. Nah, dengan ada yang proving ground itu ada rencana tidak ya Pak ya? Kan kalau kita lihat kan kayak seperti di Uni Eropa itu kan setiap mobil sudah punya data yang baku ya, konsumsi bahan bakar, Ya. emisi gas buang. Sementara kan kalau di sini kan tidak ada. Ada BPPT sudah tapi sepertinya tidak, kami di media tidak pernah, dan itu tidak pernah dikomunikasikan secara resmi oleh apa yang melalui sana kan ada brosur keluar semua, semua. Di sini kan ketika ada mobil listrik aja kan banyak yang pakai CLTC, pakai WLTP, NEDC, ntar hasilnya beda-beda gitu kan. Nah, itu kira-kira depannya harusnya bisa bersumber dari proving ground tadi ya. Karena di samping proving ground tracknya juga ada laboratorium yang lain. Ada noise, ada banyak lah. Emisi juga bisa dilakukan di situ. Mau standar Euro berapa, ada semua. Jadi harusnya sudah bisa ya harusnya. Harus bisa. Jadi ini membantu pabrikan otomotif di Indonesia lebih lebih efisien ya, dan lebih efisien untuk lakukan uji tipe dan mungkin memasukkan atau memasarkan produk ya Pak ya. Menarik nih ya. Termasuk pengembangan, mau nguji di sini dulu sebelum diluncurkan, nggak masalah. Ada test tracknya kok. Kecepatannya berapa, kondisi jalan di Indonesia kayak apa, itu bisa dilakukan. Harus ada visit itu. Iya, makanya itu nanti tanggal 7 April kalau nggak salah. April ya, diresmikan ya. Oke, menarik nih Pak Kuku. Baik. Obrolan luar biasa kita siang hari ini. Semua aspek, semua sisi kita bicarakan ya. Banyak good news dari Pak Kuku terhadap industri otomotif Indonesia, dan memang tujuan kita itu kan selain memberikan informasi, kita juga bisa memberikan good news lah ya. Memberikan semangat dan harapan. Iya, semangat. Ya perlu diundang tuh komponennya. Selama selalu diomongin kan betul komponen sampai di mana nih? Iya. Perlu diajak sehingga masyarakat tahu. Next episode ya. Ada Giam soalnya. Pak siapa dulu? Pak Basuki. Pak Basuki ya. Ahmad Basuki. Oh iya. Sekarang sekjennya ya. Oke, Mas Adit. Oke, baik. Oke. Begitu, terima kasih Pak Kuku. Sama-sama. Kita sampai di sini dulu. Nanti jangan bosan-bosan ya Pak. Nanti mungkin next time ada topik menarik kita undang lagi. Ya. Baik. Begitu, sampai jumpa. Jangan lupa yang nonton subscribe channel Bincang Mobil dan Getpost.id. Lihat di sini. Dan jangan lupa juga Gaikindo sebagai Asosiasi Industri Otomotif di Indonesia. Pokoknya semua kita bersatu untuk memajukan ekosistem industri otomotif Indonesia. Siap. Terima kasih kembali Pak Kuku. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.